Nah, kan pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela secara umum kan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu contoh dari akhlak terpuji. Ada yang masih ingat apa saja contoh akhlak terpuji? Pemaaf, Sabar, dan itu apa ya? malu. Benar. Benar, itu tadi semua itu adalah contoh dari akhlak terpuji. Nah, di sini Mbak membahas tentang sabar. Kata sabar itu berasal dari bahasa Arab yaitu as-sabr yang berarti menahan, mencegah, dan sabar. Sedangkan dalam Islam, sabar itu berarti kemampuan kita untuk menahan diri dan tidak tergesa-gesa ketika kita menghadapi suatu cobaan, ujian. Nah, kita tahu bahwa Allah itu ketika memberikan kita ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka dari itu kita itu harus sabar. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian dan sungguh Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari itu kita mengetahui bahwa jika Allah sayang pada kita sudah pasti Allah itu memberi kita cobaan. Nah, ketika Allah memberi kita cobaan itu kita harus sabar dan tidak mudah emosi. Nah, dari kata sabar itu kita kalau memberikan satu contoh sikap sabar. Coba, Dr. Bila, apa? Sabar dalam menghadapi ujian yang Allah beri kepada kita. Mungkin itu cara Allah kita untuk mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Kalau sini Soleha, contohnya apa? Kalau sabar itu, saya punya teman yang sering lambat. Kita lebih sabar dalam menunggu itu. Itu benar juga. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu punya contoh lain. Ketika kalian menyuruh adik kalian itu pasti mereka akan membantah, belum mau apa aja. Nah, kalian pasti emosi dong. Ya. Tidak sabar kalau emosi. Kalian tunggu seperti ini ya, kita bersabar. Ini masih. Ini akhirnya sudah jadi jadi sudah bersama kita. Emang aku sering seperti itu. Biasanya itu anak-anak tengah seperti itu tuh. Ya, Kalau saya apa? Malah tidak apa-apa. Kita sebagai seorang yang muslim harus belajar bersabar dan bersikap ya. Nah, itu kan tadi contoh dari sabar. Kita tahu kan setiap hal itu pasti ada manfaatnya. Salah satu contoh dari sabar adalah kita disayang oleh Allah. Hal ini sejalan dengan perkataan Allah yang ada pada Al-Quran yaitu Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyayangi orang-orang yang sabar. Nah, maka dari itu ketika kita sabar sudah pasti Allah itu menyayangi kita. Dengan Allah sayang pada kita sudah pasti ibadah kita itu akan menjadi lebih tinggi daripada orang yang lain. Itu manfaat yang bisa diberikan. Nah, coba itu tadi kan manfaat sabar dari ibu. Ibu mau kalian kasih satu manfaat menurut kalian memang jika kita sabar. Ada yang bisa bahas silakan anak-anak? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, kalau ada tuh boleh. Tapi kita tenang. Benar sekali. Ketika kita sabar sudah pasti hati kita akan tenang. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan meminta bantuan kepada Allah. Seperti yang tadi diomong sama Salsa, ketika adik kita tuh kita minta bantuan berkali-kali, tapi dia tidak mendengarkan. Pasti kita akan kesal dan marah. Nah, dengan kita sabar, kita akan memikirkan kenapa sih ada aku ini dan tidak mau mendengarkan apa dia lagi dari kerjaan atau malas atau lagi jenuh atau bagaimana. Misalnya itu kan pasti mikir dua kali dong, tidak yang langsung tiba-tiba marah. Nah, kalau kita tiba-tiba marah atau emosi itu sudah pasti kita itu tidak mempunyai kesabaran. Nah, itu tidak boleh. Ada yang tahu lagi apa manfaat dari sabar?
selain dari keteguhan hati dan disayang oleh Allah. Sudah tidak ada yang tahu. Nah, manfaat terakhir itu sudah pasti kita mendapatkan pahala yang besar. Nah, sering-sering kita tidak mendapatkan pahala kan itu tidak mungkin. Kan kalau kita sabar, sudah pasti kita menahan emosi dan hanya menahan saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita menerapkan ini. Siapa sih yang di sini orangnya masih emosian? Saya. Nah, ini punya di sini. Apa itu? Nah, yang pertama itu kita banyak berdoa kepada Allah setelah kita sholat wajib, sholat sunnah, sholat apalah itu yang lainnya. Setelah kita sholat itu kita bisa meminta, kita bisa meminta kepada Allah dan mohon kepada Allah agar kita itu diberikan ketenangan hati, ketabahan. Ketika kita menghadapi masalah itu, kita itu harus banyak-banyak sabar. Ketika kita diberi ujian, kita harus banyak sabar dan sabar. Nah, Bu, kita menyebabkan salah tapi tidak sabar. Itulah kenapa banyak yang bilang kalau sebelum kita mengubah orang lain kita harus mengubah diri kita sendiri. Jadi kita itu harus tapi lebih baik kita memberitahu orang itu daripada tidak sama sekali, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan teman-teman kita. Nah, yang kedua itu banyak-banyak berzikir. Sudah pasti ketika kita berzikir kita itu kan akan fokus dan tenang. Selain itu juga kita bisa membaca surah-surah Al-Quran di mana itu akan menenangkan kita, dan itu tenang sudah pasti kita akan tenang jiwa kita, pikiran kita. Nah, dari materi tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dengan kita banyak bersabar, sudah pasti derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian ada yang bertanya? Tidak, sudah. Mungkin ya, kita selesaikan ya. Nah, mungkin ada yang saja materi kita pada hari ini. Jika ada kata ataupun ada yang salah, ibu mohon maaf. Nah, jika kalian ada yang bertanya, boleh dari ibu ya. Nanti tuan ibu balas secepatnya. Mungkin Bu, awas dari tadi. Aman lah ya. Mungkin itu saja. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.